Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu sedang kekasih, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan lewat pengalaman saya secara pribadi, lewat berdasarkan firman Tuhan. Dan saya ingin berbagi kepada ibu-ibu yang ada di mana saja berada, yang kadang hal-hal yang sepele dan hal-hal yang sederhana, kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dalam kehidupan kita sudah berusaha, berupaya, bahkan sekuat tenaga untuk berusaha menambah penghasilan kita, tetapi selalu kurang. Karena ini yang terjadi, Bapak Ibu sedang kekasih, kita harus berlandaskan firman Tuhan dulu. Kita akan baca firman Tuhan, Bapak Ibu sedang kekasih, yang terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 10, berbunyi demikian: pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu sedang kekasih, sebelum kita bahas, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau memberkati pembacaan firman Tuhan dan perenungan yang sederhana dan singkat lewat pengalaman pribadi hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati perkataan, setiap perkataan yang keluar, sehingga boleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sedang kekasih, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu pencuri hanya untuk datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita sudah tahu benar, Bapak Ibu sedang kekasih, siapa itu pencuri. Pencuri yaitu adalah kuasa kegelapan, roh jahat yang ada di udara. Ya saudara, kita bukan melawan darah dan daging, yang kita boleh baca bersama di dalam Efesus 6 ayat 12. Bapak Ibu saudara yang kekasih, Bapak Ibu boleh baca sendiri di sana ya. Efesus 6 ayat 12, yaitu bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu saudara kekasih, roh jahat yang ada di udara ini di mana-mana ada Bapak Ibu saudara kekasih. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Amin. Kita tidak bisa melihat keberadaan mereka, tetapi sesungguhnya mereka itu ada. Sehingga di dalam Yohanes 10 ayat 10 di sana dikatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya Bapak Ibu sedang kekasih, saya akan berbagi bagaimana dalam kehidupan kita hari lepas hari, agar supaya apa yang menjadi milik kita tidak bisa dicuri oleh kuasa kegelapan, roh jahat iblis. Amin. Yang kadang hal-hal yang sepele yang kita lakukan, yang kita tidak tahu dan kita tidak mengerti, itu yang menjadi celah bagi iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita, roh jahat, kuasa kegelapan untuk masuk dalam kehidupan kita, sehingga menggerogoti segala hasil jeripaya kita. Amin. Dan kadang itu kita tidak mengerti hal-hal yang sepele ini ya Bapak Ibu sedang kekasih. Saya akan bagikan bagaimana supaya iblis tidak masuk untuk mengambil celah melalui keteledoran, kekurangan kita yang sebetulnya itu sangat sederhana dan sangat sepele yang kita tidak tahu ya. Bapak Ibu saudara, saya akan berbagi bagaimana supaya kita hidup itu walaupun berkat yang kita terima, Bapak Ibu saudara kasih, walaupun sedikit, itu cukup untuk kebutuhan kita. Amin. Di sini saya berbicara tentang aku datang memberikan kelimpahan. Aku di sini berarti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang memberikan kelimpahan. Amin. Bapak Ibu sedang kasih, jangan salah pengertian tentang kelimpahan. Amin. Kelimpahan di sini bukan berarti kita hidup kaya raya, punya uang banyak. Amin. Punya rumah yang mewah, mobil yang mewah. Bukan kelimpahan arti yang seperti itu yang saya ingin maksudkan. Kelimpahan yang dalam arti walaupun seberapa kita miliki, Bapak Ibu sedang kekasih, seberapa yang kita dapat, itu cukup. Tidak bisa dicuri oleh kuasa kegelapan, roh jahat iblis. Nah Bapak Ibu sedang kekasih, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Hal-hal yang sederhana, agar supaya setiap berkat yang kita peroleh itu benar-benar kita nikmati oleh keluarga kita, oleh suami, istri, dan anak-anak kita, itu benar-benar murni kita nikmati, tidak bisa ditunggangi atau dicuri atau dinikmati oleh iblis. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya akan memberikan tips bagi Bapak Ibu Saudara kekasih cara bagaimana supaya berkat-berkat kita ini terselamatkan. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang kita pakai di dalam kehidupan kita itu semuanya asli. Amin. Yang pertama, semuanya asli. Apa yang kita pakai, amin, mulai dari rumah, kendaraan, mobil, pakaian, sepatu, tas, apa yang kita makan, apa yang kita peroleh dalam rumah tangga, semuanya asli. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, asli di sini bukan berarti barang-barang yang mahal ya Saudara, bukan. Asli di sini adalah apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita nikmati. Asli di sini adalah apa yang kita dapatkan dari hasil keringat kita sendiri. Amin. Walaupun sekecil apapun, sesederhana apapun, semurah apapun itu, pakaian, sepatu, sederhana rumah, apapun yang kita miliki, kalau itu hasil dari jerih payah kita, itu tidak bisa diganggu gugat oleh kuasa kegelapan roh jahat iblis. Amin. Tidak bisa ditunggangi oleh kuasa kegelapan roh jahat iblis. Amin. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pakai, harus yang asli. Amin. Termasuk pasangan kita. Puji nama Tuhan. Amin. Yang paling utama itu adalah pasangan kita, suami kita, istri kita adalah asli yang di hadapan Tuhan, yaitu apa Bapak Ibu Saudara yang sah. Amin. Walaupun Anda bergelimang harta, puji nama Tuhan, kalaupun istri Anda, suami Anda yang bukan asli, amin, yang bukan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang asli itu adalah yang sah di hadapan Tuhan. Yang pertama yang kita berjanji di hadapan Tuhan sehidup semati, amin, itu yang asli. Nah, itu Bapak Ibu Saudara kekasih, iblis tidak bisa ganggu gugat di dalam kehidupan kita. Amin. Iblis tidak bisa ikut nunggang dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pakai, nikmati itu semuanya asli. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih, bagaimana supaya kehidupan kita itu bersih? Yang kedua, tidak ada barang yang kotor di dalam rumah, termasuk sampah. Amin. Barang-barang bekas, amin, tidak ada di dalam rumah. Kalau ada sampah langsung dibuang, amin. Barang-barang bekas langsung dibuang. Dan bagi ibu-ibu yang kadang malas untuk mencuci piring sehabis makan, malas membersihkan dapur habis memasak, itu tidak boleh ya Bapak Ibu Saudara kekasih. Harus bersih, bebas sampah dan bebas dari barang bekas. Puji nama Tuhan. Amin. Bebas sampah, harus bersih, bebas dari barang bekas pakai yang sudah tidak layak pakai, itu tidak bisa ada dalam rumah. Itu bisa jadi landasan pijakan dari iblis untuk berpijak di alat-alat rusak dalam kehidupan rumah tangga kita, yang seperti barang-barang yang rusak. Kalau boleh itu langsung dibuang. Dan juga tidak ada rumput kering. Puji nama Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih, hindari warna merah, kuning, hitam. Puji nama Tuhan. Hindari, yang ketiga, hindari warna merah, kuning, hitam. Puji nama Tuhan. Karena warna-warna ini adalah warna kesukaan iblis. Amin. Dan keempat adalah, kalau boleh Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam membeli barang tidak boleh kredit, harus cash. Puji nama Tuhan. Dan kelima Bapak Ibu Saudara kekasih, yang kelima Bapak Ibu Saudara kekasih adalah berpikir yang positif, selalu gembira, tidak boleh bersungut. Amin. Berpikir yang positif, tidak boleh bersungut, selalu hati yang gembira. Amin. Puji nama Tuhan. Dan yang paling terakhir, yang paling ketujuh, tidak bisa diganggu gugat, yaitu apa Bapak Ibu Saudara kasih? Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, lakukanlah itu dengan tulus, ikhlas, dan murni. Amin.
itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara kekasih, hal-hal yang sebetulnya sepele yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang itu bersahabat dengan kita ya. Bapak Ibu Saudara kasih, kadang kita senang dengan kotor di dalam rumah, kita senang dengan barang-barang bekas di dalam rumah, kita senang dengan barang kredit, kita senang dengan sampah di dalam rumah, padahal itu adalah alat-alat iblis untuk bisa masuk di dalam kehidupan kita sehingga menggorogoti berkat-berkat yang kita peroleh. Yang paling terutama adalah apapun yang kita pakai itu harus asli. Amin. Apapun yang kita nikmati itu harus asli. Puji nama Tuhan. Yang paling utama itu Bapak Ibu Saudara kekasih, semua yang kita nikmati, semua yang kita peroleh itu asli. Tidak boleh ada yang palsu. Palsu di sini Bapak Ibu Saudara yang kekasih bukan berarti palsu yang barang yang murah, tidak. Walaupun murah, sederhana, tetapi kalau itu hasil dari keringat kita sendiri, itulah asli. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, inilah tips bagaimana supaya kita terhindar dari makhluk-makhluk halus atau kuasa kegelapan yang tidak kita bisa lihat dengan mata jasmani kita, tetapi itu sesungguhnya ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dengan mereka memanfaatkan kelemahan, kekurangan kita, yaitu tidak bersih. Amin. Senang dengan barang-barang yang kotor, malas membersihkan rumah, dan terpaling terutama adalah memakai barang pemberian orang atau hadiah. Saya boleh katakan seperti itu karena sering kita bangga dengan pemberian orang. Amin. Senang dengan pemberian orang, tetapi sebetulnya itu adalah cara iblis untuk boleh masuk di dalam kehidupan kita. Jadi seberapa apapun yang kita miliki, walaupun sederhana ya Bapak Ibu sering kasih, itu yang kita pakai. Amin. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak bisa masuk oleh kuasa kegelapan jahat iblis. Amin. Sehingga perlahan-lahan kita hidup bersih. Amin. Bersih hati, bersih jiwa, dan bersih roh. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah menjadi berkat dalam kehidupan hari lepas hari. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu yang ada di luar sana. Mulai sekarang mulai pakai yang asli, mulai hidup yang bersih. Amin. Tidak ada sampah di dalam rumah, tidak ada barang kotor. Dan kedua, jangan pernah di dalam hati kita ada segala kotoran. Amin. Segala iri hati, itu adalah pijakan iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.